Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Ini siang menjelang sore hari ya, teman-teman semua ya. Sudah masuknya sore ini ya, hitungannya ya. Gitu ya, Ustadz Rifai. Kalau udah Iya, ada Bu. asar lewat gitu ya. Ya, baik. Oke. Kita nggak ada perbedaan waktu. Tadi ya, masuk waktu asarnya aja ya. Dan untuk menghemat waktu gitu ya, mana ada waktu dihemat Bu Devi, uang yang ada dihemat ya. Speaknya kan gitu ya teman-teman. Jadi monggo silakan siapa di sini. Tapi khusus yang belum pernah apa dari kemarin belum presentasiin gitu ya, gantian gitu ya teman-teman. Mungkin kita kasih untuk yang kesempatan untuk teman-teman yang belum menayangkan silakan. Laporan rancangannya seperti apa. Saya Dan Bu, Saya boleh, Bu? saya oke, belum Bu. silakan Mbak siapa? Mbak Ririn ya. Baik, Oke, disiapkan ya Mbak Ririn dan teman-teman yang lain mungkin nanti kita juga akan melihat PPT ya. Siapa di sini yang sudah PPT? Silakan bisa raise hand-nya. PPT-nya sudah siap? ya ada yang sebagian Bu. Oh ada ya. Ini ada Mbak Rahil ya. Oke, nanti berarti ada Mbak Unik, Mbak Nur Rohmi. Nah, di antara Mbak Rahil, Mbak Unik, Mbak Nur Rohmi, ketiganya belum pernah tampil kah? Saya Belum belum, Ibu. Bu. Saya Oke, belum. oke ya, berarti tiga-tiga belum ya. Nanti kita akan lihat ya, kasih kesempatan. Oke, baik, silakan. Itu untuk yang PPT nanti ya, selanjutnya ya. Dan di sini laporan rancangan, silakan, Mbak Ririn. Sudah saya share sudah kelihatan Ibu. Oke, kelihatan ya. Rancangan Oke. aktualisasi, Ya, apa? pengembangan e-modul berbasis Flipbook tentang penggunaan alat laboratorium untuk meningkatkan efektivitas praktikum IPA di MTS Negeri 2 Sukoharjo. Oke, sebelum ke bawah, saya tanya dulu. Ini kan pakai istilah pengembangan, berarti sudah ada ya sebelumnya ya e-modul tersebut. Gimana, Mbak Ririn? Halo? Nge-freeze di saya apa di Ririn? Halo Ibu. Ya, gimana Eh, saya tanya dulu. belum ada e-modulnya. Belum ada Iya. modul, tapi modul-modul sudah ada belum modulnya? Kalau kan seperti alat mikroskop itu biasanya bawaan dari pabrik itu kan cara penggunaannya ada Ibu, Oke, enggak. langkah-langkahnya. Tapi ini maksudnya, maksud saya, modul modul penggunaan alat ini sudah ada belum? Modul penggunaan alat Belum ada untuk sekolah, belum ada. belum. Berarti kalau belum ada, kenapa Anda pakai pengembangan? Kalau pengembangan karena kalau seperti kita beli alat mikroskop itu kan ada langkah-langkah cara penggunaannya. Jadi menurut saya itu Oke. pengembangan. Nah, tapi itu berupa modul bukan? Bukan, Nah, berarti kan bukan ya? ya, Makanya saya tanya, oh kalau memang ini sama nggak modul ini isinya dengan penggunaan yang tadi Anda sebutkan itu? berbeda. Beda? Ya, Berarti ini lebih lebih lengkap dong kalau namanya modul ya bayangan saya ya, ini ya. Nah, ya. berarti artinya ini kan belum ada nih. Ngapain disebut pengembangan? Beda kan sama yang dari tutor apa dari pabrik apa dari pihak ketiga itu? Ya. Berarti pembuatan gitu nih Bu. Nggak usah, jadi langsung saja produknya yang disebutkan. Kalau di judul boleh langsung produknya ya. Jadi Hmm. ini produknya apa? I-modul kan? Iya, Ya berarti udah langsung langsung e-modul. i-modul, i-modul berbasis flipbook. Nah, Tentang terus, penggunaan alat. nah, kenapa Anda pakai satu kata tentang i-modul tentang kenapa? Terus sebelum ke situ deh ya. Kan ini i nih. Ya, Itu kan maksudnya apa? eh, modulnya berbasis elektronik itu. Nah, berbasis elektronik kan, terus flipbook itu apa? Flipbooknya aplikasi di Flipbook Nah, Bu. berarti itu tools kan? Ya, Toolnya ya. ya. Apa iya kita sebutkan?
Kan udah ada I modul. Kan berarti udah berbasis elektronik kan tadi Anda sudah sebutkan. Iya, Ya, ini kan I modul itu udah berbasis elektronik, Bu. Tapi ngapain disebut flipbook? Nanti kesannya seperti ini ya. Apa kalau sekarang namanya endorse. Toh ya, juga Canva juga bisa kok untuk sebagai tools misalnya gitu ya. Atau ya desain grafis lainnya kan banyak kayak yang free ya sementara ini. Gitu ya. Mbak Ririn, eh, kalau misalnya itu tanpa berbasis flipbook, emang kenapa? Ada mengurangi apa? Makna? Ini nge-freeze ya? Cek 3 2 1 Mbak Ririn. halo. Ya, gimana? Jadi e-modul tentang e-modul penggunaan alat laboratorium gitu ya, Bu? Tentang ngapain pakai tentang lagi? Hmm, Kenapa mesti menggunakan kata-kata tentang? Kalau tentangnya dicoret, merubah makna nggak? Tidak. Ya, kenapa ditambah-tambahin? Jadi, modul penggunaan alat laboratorium. Ya, bisa juga kalau Anda mau di depannya suatu kata kerja apa yang mau yang mau dituju itu kan peningkatan efektivitas ya. Ya, Ya, Hmm, ini menjawab problemnya apa sih? Core isunya apa? core isunya belum adanya eh, panduan alat praktikum itu, Bu. Hmm. Nah, core isu itu, teman-teman, itu kan berarti kan Anda punya gagasan mau bikin eh, modul apa panduan nih, beda loh antara modul dan panduan. Iya, tapi selain ya memang beda, tetapi ini dikembangkan jadi modul, Ibu. Ya, lebih dikembangkan lagi daripada panduan, daripada Ya, oke, nggak masalah. Jadi hmm. apa core isunya tadi? Isunya belum adanya panduan alat praktikum. Oke, itu kok itu core isu, itu isu. Iya, core isunya, Ibu. Kalau menurut saya itu tools ya. Jadi masalah terbesarnya apa? Karena belum ada panduan berarti akan mengakibatkan apa? Emang kenapa kalau nggak ada panduan? Ini nge-freeze lagi nih kayaknya ya. Mbak Ririn, halo. Mas Rifai, ini Anda bisa bisa ngelihat ini nggak gerakannya Mbak Ririn? Tidak bisa, Bu. Oh, berarti bukan di saya ya, nge-freeze ya. Ya, Di Mbak Ririn ya. ya, halo. Saya Ya, mendengar, Bu. nah nge-freeze ya. Ya, Nge-freeze, tapi kami nggak bisa dengar suara Anda. oh ya, maaf. Oke, tadi pertanyaan saya gimana bisa dijawab? Nge-freeze lagi tuh. Halo. Waduh, emang kendalanya kadang kita kalau lewat virtual emang demikian ya, teman-teman ya. Jadi harus tarik napas panjang. Halo Mbak Ririn. Oke. Nih. Hmm. Nah, kita terlempar dengan sendirinya ya. Oke, kalau begitu kita tinggalin aja dulu Mbak Ririn. Dimasuk lagi dia. Gimana? Anda jaringannya nggak stabil? Iya, Ibu, jaringannya tidak Iya, stabil di ayo sini. kita gunakan waktu efektif ya, karena teman-teman Iya, juga butuh. Gimana? Coba iya. segera dijawab gimana? Karena eh, panduan, belum Iya, adanya panduan. iya. Itu kenapa? Kalau belum ada panduan, menyebabkan apa? Akhirnya untuk pembelajarannya juga kurang efektif, Bu. Nah, artinya itu udah kejawab ya. Core isunya itu kurang efektifnya praktikum, apa? Kurang efektifnya apa tadi pembelajaran bla bla bla. Ya, Itu, efektif. itu yang disebut core issue ya, teman-teman ya. Nah, perihal ini gara-garanya nggak ada panduan sih gitu ya. Itu tuh sebenarnya gagasan ya yang akhirnya akan
memancing Anda punya gagasan gitu loh. Ya, gitu ya, Ya, Mbak Riri nanti iya, disesuaikan ya. ya, Jadi kan Anda sudah bisa menjawab sendiri ya bahwa core isunya itu tadi kan hmm, bla 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 jadinya kurang efektif efektivitas, pembelajarannya kan gitu ya. Udah itu ya, cukup sampai di situ. Kurang efektifnya pembelajaran bla bla bla. Ya. ya, Nah, adapun kan kurang efektif pembelajaran bla 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 itu tadi bisa karena eh, tidak tersedianya panduan, mungkin gitu ya. ya, Nah, atau bisa jadi apa lagi misalnya gitu. Tapi dalam kategori ini, setelah Anda di sini sudah punya gagasan ya, oh ya nggak ada panduan sih, ya udah saya mau bikin bukan cuma sekedar panduan tapi i-modul. Oke, ya. gitu ya. Beririn ya. Nanti Ya. Anda tinggal sesuaikan saja di core isunya. Lalu untuk judulnya tetap awal e-modul gitu nggak apa-apa ya? Atau pembuatan Apa-apa? e-modul. Nggak usah. Hmm. I-modul penggunaan alat laboratorium. Nah, ini juga nih, ya. Jadi ini bisa karena tadi kan kalau isunya sudah ya Ya, dapat kurang ya efek. untuk efektivitasnya kurang gitu. Berarti apa? Eh, Bisa juga peningkatan efektivitas praktikum IPA melalui i-modul penggunaan alat laboratorium. Misalnya gitu, bisa saja ya. Mau i-modul begini atau mau Anda highlight core isunya itu justru. Ya, tadi kan kurang efektifnya pembelajaran bla bla bla. Berarti kan ini peningkatan efektivitas misalnya gitu atau Iya. optimalisasi efektivitas atau apa silakan. Gitu Baik. ya. Ya, Oke. Silakan aja. Ini tidak masalah kalau Anda masih demikian tapi mau Anda itu di belakang justru melalui e-modul itu nggak apa-apa tapi peningkatan efektivitasnya di depan is okay. Gitu ya Mbak Ririn ya. Dan gini ya teman-teman yang untuk judul pastinya ini kan baru rancangan nih. Bisa jadi nanti pengujinya akan memberikan insight justru dirubah lagi. Semacam tadi saya mengkritisi itu ya. Tapi kalau kalau coach itu tadi caranya demikian ya. Jadi saya kan menanya ya ke Mbak Ririn ya. Emang kalau ini kenapa? Ini kenapa? Bagaimana? Gitu kan? Jadi nggak langsung saya tunjukkan A atau B. Enggak ya. Silakan. Gitu ya Mbak Ririn ya. ya, Oke. Karena apa? Karena yang tahu secara aktualnya, realitanya yang menghadapi itu Anda dan mentor. Oke ya. Tapi saya tugas coach itu mengarahkan, bertanya, menggali, bukan mengarahkan ya, menggali apa yang sebenarnya realnya tuh di lapangan seperti apa dan juga kemampuan para pesertanya itu sendiri. Akhirnya kan terjawab dengan sendirinya kan. Itu contohnya salah satu bagaimana bedanya bimbingan dalam arti misalnya kan Anda nih golongan tiga berarti eh, bisa dikategorikan sudah pernah menghadapi yang namanya ujian skripsi misalnya gitu ya. Teman-teman ya beda ya antara pembimbing pembimbing dan coach gitu ya. Kalau coach itu membimbing juga tapi justru jawabannya ada di peserta. Paham ya mas saya ya? Oke. Sip. Cukup ya Mbak Ririn ya. Nanti Anda tinggal sesuaikan apa yang sudah pernah saya sampaikan untuk teman-teman dua atau tiga orang yang sebelumnya gitu ya, hari ya, sebelumnya. ya. Oke ya, Baik. semangat ya Mbak Ririn. Mungkin Ya, ada pertanyaan dari Anda? untuk yang belum sih Bu, untuk saat ini. Takutnya nanti nge-freeze lagi kayaknya jaringan saya di sini baru jelek Bu. Oh, oke baik. Karena Nanti kalau cuaca itu buruk. bisa Ya, bisa lanjut lewat chat ataupun nanti di grup ya. Di chat ya. juga kalau teringat silakan tanya ya. Hmm. Sambil kita menyimak atau saya kasih waktu untuk satu lagi deh ya. Untuk teman-teman mau memperlihatkan, memaparkan seperti tadi Mbak Ririn. Silakan. Mungkin saya, Bu, Oke, gimana Ustadz Rifai? Anda sedikit udah sampai ke ini belum? Ke apa kemarin yang belum? Jadwal? eh, Kendala? su- Jadwal? sudah, Bu. Udah ya, Sudah udah semua. lengkap ya. Sip. Ya, silakan coba.
Ini untuk judul hampir-hampir mirip Bu dengan Bu Ririn tadi ya. Coba dibaca. Ini digitalisasi arsip pencatatan nikah berbasis Microcloud sebagai upaya meningkatkan efisiensi layanan administrasi di KUA Geleng, Kabupaten Jepara. Oke. Sebelum kita masuk ke ininya ya, ke selanjutnya ya, yaitu gimana Bung Rifai? Ada nggak kata-kata yang menurut Anda sepertinya kok nih jadi kayak too much gitu ya, Iya. kepanjangan ataupun jadi double gitu, mau ngapain gunakan double-double gitu kan? Coba, Mungkin yang ini Bu ya, digitalisasi dengan eh, Microcloud mungkin. yes, coba. Digitalisasi arsip pencatatan nikah, udah ya? Terus sebagai supaya sebagai meningkatkan upaya efisiensi meningkatkan efisiensi layanan layanan. administrasi di KUA. Oke. Oh ya, ini mumpung ingat ya. Jadi teman-teman kalau di judul jangan ada singkatan ya. Boleh ada singkatan tapi Anda dipanjangin dulu terus baru tutup kurung misalnya gitu ya misalnya. Tapi kalau kayaknya di KUA ya kan? Hmm. Ya Ya. kalau Anda ataupun kita orang Kementerian Agama sih baca ya paham. Maksudnya ya kantor urusan agama gitu kan. Nah, masa begitu jadi Indonesia? Oke. Itu ya teman-teman ya. Oke. Panjang Digitalisasi arsip. Ya, terus ini nih, kayak gini kan enak gak tampil? Oh ya, kayak tadi juga tuh Mbak Ririn ya, apa gitu? Misal Anda ikutin dulu yang di sini ya. Jadi di kantor urusan agama Keling, terus kabupaten terus Jeparanya di bawah, enak nggak ngelihatnya? Tinggal di enter aja kabupatennya misalnya gitu. Atau ini juga nih, digitalisasi arsip penyataan nikah berbasis Megaplex BGP. Ya coba itu dulu deh, lokusnya dulu gimana cara nulisnya? Oke. atau mungkin gini Bu, efisiensi layanan administrasi arsip pencatatan nikah berbasis Microcloud di kantor urusan agama Keleng, Kabupaten Jepara. Hmm, gimana? Oke. Emang masalahnya apa? Core isunya apa? Core isunya ini Bu, untuk pencarian arsip kurang efisien ketika manual. Jadi harus menggunakan digital, terutama untuk yang arsip-arsip lama di bawah tahun 80-an. Emang kalau pencatatan nikah nggak usah kita bicara lagi deh yang tahun-tahun lama gitu ya, Mas Rifai ya. Kalau menurut saya ya, kayak ini sudah pernah saya komentarin deh ya. Ya kan, Ya, ada tenaga yang administrasi pertama mau Bu. ngapain Anda ngebahas ini gitu loh sebenarnya. Ya Anda itu kan apa sih penghulu kan? Benar nggak penghulu? Bu Hmm. Rifai. Bu Rifai penghulu apa penyuluh? Penghulu Bu. Iya, mau ngapain ngurusin arsip ininya gitu ya. Apalagi Anda tadi sebut tahun 80. Emang ada berapa pegawai di sana? Untuk yang 13 Bu totalnya keseluruhan. Terus tenaga administrasinya ada berapa orang? Untuk administrasi 2 orang. Cuma yang Oke. satu memang eh, golongan 2 dan Hmm. mau pensiun Bu. Oh, yang Untuk satu masalah lagi? digital, yang Yang satu satu lagi? yang satu eh, sama sih Bu. Oh, Sudah oke oke. Berarti tua. SDM-nya ya, SDM yang SDM. udah ini ya. Ya, Iya. karena saya sangat menyayangi gitu loh golongan 3 penghulu kok ngurusin administrasi begini gitu loh, Bung Rifai. Apalagi Anda tadi menyebut arsip yang tahun 80-an mau ngapain Anda ini 80-an gitu loh Mas saya. Yang dosa lama ya sudah gitu. Mhm. Artinya ya, kita ke depan kalau kita balik lagi ke 80-an, aduh, tapi ya sudah. It's okay lah ya kalau memang ini kekeh tetap mau diajukan, tapi saya udah ingetin ya. Oke ya. Cuma cuma gini Bu, Hmm. kadang kan untuk yang arsip lama terutama itu kan yang paling dibutuhkan Bu ketika ada yang ingin mengurusi
legalisir, Oh, I see. atau Berarti yang misal kayak KUA bukunya hilang, apa buku nikah ya hilang, itu gitu-gitu Bu, ya? Oh, betul. itu ya. Oke, oke. Untung Anda mengingatkan ya. Jadi kalau Nah, misalnya cuma sekedar surat masuk surat keluar gitu, ini oh ya. Oke, oke, bukan oke. Bu, Berarti, fokusnya ke situ. oke. Oh ya, saya justru mau nanya nih jadinya. Emang itu arsipnya selama ini di bagaimana itu? Buku-buku nikah, apa, kutipan ya? Apa sih itu istilahnya ya? Ya kutipan Bu. Nah, itu di seperti apa? Untuk kutipannya saat ini eh, manual Bu, ditaruh di rak khusus. Cuma untuk penataannya memang kurang 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 efisien menurut saya Bu. Jadi Oh, ketika ada oke. yang minta surat legalisir Hmm. atau yang lain, itu perlu mencari secara manual Bu, dan itu butuh waktu yang lama. Oh, Kadang iya, iya. kasihan Bu itu. Kalau saya Berarti, melihat itu kan, berarti ini nanti Anda mau scan semuanya? scan, iya Bu, scan. Ada Terus saya alat scan? ada alat, ada Bu, cuma terbatas satu. Cuma Oke. nanti saya menggunakan HP dulu mungkin Bu. Oh, HP. Ya Tapi nggak bisa bagus kali. Bu. Itu bagaimana scan HP Soalnya gini, satu-satu gitu? Ya kalau kalau un- menurut saya sih coba Anda nanti pada saat aktualisasinya mungkin ada di KUA tempat lain atau di biasanya sih di Kemenak Kabupaten setempat atau bahkan ke tingkat provinsi. Yang jelas sih biasanya di provinsi pasti ada alat scanner yang otomatis gitu loh maksud saya. Jadi kayak masih fotokopi plok 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 lah kalau saya membayangkan gitu ya buku nikah terus mau Anda foto satu-satu itu gimana caranya? Ya, eh, arsipnya dari tahun 80 lagi. Peristiwa nggih. nikah ada berapa tuh? Untuk Gitu ya. kondisi, nggih, Bu. Tapi untuk kondisinya memang sudah rusak, lusuh, eh, dan sudah berjilid, Bu. Oh, Khawatirnya nanti oh tambah gitu. rusak. Oke, ya Nggih. udah. Pokoknya intinya yang tahu di real di lapangan kan ada dan mentor ya. Ya silakan aja. Nggih. Oke, terus ini jadi permasal apa kondisinya tadi apa kurang Kurang efisiensinya layanan administrasi, Bu. kurang efisiensi layanan administrasi. Padahal kan permasalahannya adalah arsip ya. Oh, Itu apa? Emang kenapa kalau kurang efisiensi layanan administrasinya apa nih maksud saya? nah ini, Bu, yang saya bingungkan antara dua ini, Bu, sebetulnya. Gimana Antara gimana? digitalisasi arsip pencatatan nikah atau langsung fokus ke eh, meningkatkan efisiensi layanan administrasi, Bu. Kalau untuk Ya. digitalisasi ini kan Nah, secara ini umum. dulu kita digitalisasi arsip pencatatan nikah ya. Terserah Anda mau gunainnya bentuknya apa atau apa. Yang tadi Anda pertanyakan adalah gimana Bu, pakai berbasis Mega Cloud atau seperti apa? Nah, saya ingatkan sama ya tadi Joanna kan sudah menyadari bahwa ini mirip-mirip nih sama Mbak Riri. Ya Mbak Riri tadi kalau flipbook yang nggak ditampilkan ada efek nggak? Gitu kan atau mungkin di tengah jalan nggak jadi nih flipbook pakai Canva aja misalnya gitu ya nah itu artinya saya memberikan ininya gitu ya keputusan tetap di Anda dan mentor sama nih seperti Bung Rifai berbasis Mega Cloud emang kenapa kalau nggak berbasis Mega Cloud kalau eh, berbasisnya digitalisasi mau basis apa gitu selain Mega Cloud. Mungkin alasan pertama eh, ini Bu, gratis mungkin Bu ya. Terus yang Iya, kedua, tapi maksud saya kenapa Anda harus ditampilkan berbasis Mega Cloud? oh Padahal gitu. kan di sini sudah ada digitalisasi. Mau nantinya di prakteknya betulan berbasis Mega Cloud atau ada basis apa Oh lagi? gitu. Gini. Monggo silakan. Kenapa harus dikunci? Maksud saya gitu. Kenapa Anda harus ditampilkan? Maksud saya. Ada reason nggak? Atau mungkin cloud storage mungkin Bu, lebih umum. Bisa Google Drive No, atau maksud saya gini loh, Bung Rifai. Tadi kayak tadi tuh Mbak Riri ya. Kenapa harus ditampilkan flipbook? Kan banyak yang lainnya. Misalnya gitu ya, kalau itu pakai tools ya. Nah, tapi kalau ini kan cuman istilah nih. Mau digitalisasinya bentuknya apa ya, monggo gitu. Kenapa harus di diikat dengan judul di sini?
Kalau suatu saat ternyata si cloud-nya tidak ada, istilah cloud itu tidak digunakan lagi di dunia ini, ibaratnya gitu ya. Tapi Anda sudah bikin berbasis mega cloud. Baik, Bu. Gimana? Toh sudah ada istilah digitalisasi kan? Tanpa adanya Oke. berbasis mega cloud, emang mengurangi makna maksud dan tujuan Anda nggak? Itu Bung Rifai maksud saya. Baik, Bu. Ini saya hapus. Hah? eh, Nah, coba kalau dihapus, Anda baca, mengurangi makna nggak? Sudah bisa belum menjawab atas permasalahan core issue Anda? sudah, Bu. Iya kan? Lebih Artinya gitu ya, teman-teman semua juga gitu. Jadi langsung me, apa namanya to the point gitu ya. Namanya judul kan harus bukannya harus panjang kali lebar ya. Adapun di di penjelasan, di deskripsi, di langkah itu silakan Anda ceritakan harus ini nanti akan menggunakan apa atau seperti apa gitu ya. Itu sih ya baik, Bu. sementara ya. Ya, Oke, berarti digitalisasi arsip pencatatan nikah sebagai upaya meningkatkan efisiensi layanan administrasi di kantor urusan agama di Kabupaten Jepara. Tapi juga dirapiin lagi nih, layanan administrasi di coba di kantornya di enter. Nah, gitu ya. Oke, gitu ya Bung Rifai ya. Jadi ini baik, sudah bisa Bu. menjawab permasalahannya yang karena kan selama ini manual masih ya, kurang Ya, efisien. Oke. Coba langsung aja ke apa kemarin jadwal, Bu. jadwal ya, matrik ya. Oke, Ini, tapi Bu. jadwal kegiatannya. Oh ini ada tanggal-tanggalnya ya lengkap ya. Ya udah nggak apa-apa. Ya, Koordinasi dengan mentor kan saya sampaikan ya. Kalau yang namanya ke mentor atau pimpinan istilahnya apa teman-teman? Apa iya langsung koordinasi? Apa istilahnya yo? Lupa apa? Ke mentor, kepimpinan Anda. Ada yang tahu yang lain? Silakan. Konsultasi bukan gitu. Iya, unik betul sekali. Jadi istilah konsultasi, jangan ujuk-ujuk koordinasi siapa siapa Anda kan gitu ya. Siapa kita kepimpinan langsung mau koordinasi. Gitu ya, teman-teman ya. Ji, Bu. Benar nggak? Ya. Nah, kalaupun mau tuh konsultasi dan koordinasi is okay, nggak apa-apa. Tapi di depannya diawali dengan konsultasi. Gitu kan ya? Lagi-lagi Iya. kita kalau menulis itu apalagi terkait ada pihak-pihak yang selain diri kita sendiri, kita pakai rasa tuh, bukannya baper dalam hal ini ya, tapi pakai rasa biar kita sadar diri, sadar posisi, sadar peran kita. Gitu ya teman-teman ya. Jadi akhirnya oh iya ya, itu atasan. Masuk koordinir kita. Nah, kalau atasan ke kita bisa koordinasi dengan staf, koordinasi kan gitu ya. Kalau ini kan konsultasi dan koordinasi. Oke ya. Lalu apa? Identifikasi dan seleksi arsip nikah. Koordinasi sama konsultasi emangnya seharian full tuh. Ini sebetulnya lanjutan, Bu. Kalau sebelumnya kan, sebelum minggu kedua itu kan sudah sering ngobrol terkait arsip. Jadi saya tulis pertama langsung koordinasi, Bu. Jadi Ya, tapi hati-hati ya. Itu kan terlihatnya kan satu harian ini, full ya. Seharian full Anda dalam aktualisasinya nanti satu harian tuh hanya konsultasi dan koordinasi toh. Ya, terlihat kan di sana? ya ini, Oke. Bu. Tapi nanti ada tahapan-tahapan kegiatan. Udah bikin belum tahapan kegiatannya? Sudah, Bu. Di Coba lihat di atas. atas. Oh ya, di matrik ini ya. Oke, nah ini Hmm. tanpa kelihatan. Nah ini ya. Kok tiba-tiba nomor dua, nomor satunya apa? Ini, Bu, salah ketik ini, Bu. Nomor satunya di sini.
Enggak salah ketik itu benar. Nomor itu berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu Ini, kolom. ini satu, Bu. Nggih, maksudnya satu. Hmm, ya, ya benar-benar. Ya udah nanti Anda rapikan di situ sendiri. Oke. Berarti ini tahapan kegiatannya mana? Nah, nah ini kan saya kemarin sudah sampaikan tuh saat di siapa kemarin ya? Mirna ya kalau nggak salah ya. Siapa lagi kemarin tuh? Rahil ya? Bukan. Ratih, Bu. Oh, Ratih tuh terbalik saya. Ini harus bagaimana teman-teman keterkaitan substansi mata pelatihannya yang benar begini dijadiin satu aja setiap kegiatan dilihatnya apa dilihat dari tahapan kegiatan? Setiap tahap Dari tahapan Iya, kegiatan. kegiatan ini. gimana sih Bung Rifai? Bung Rifai ikutin apa enggak itu kemarin? Jangan saya ulang-ulang ya teman-teman ya. Jadi maksud saya kita bimbingan tuh misalnya dua, tapi ya nggak mesti semuanya juga harus kita lihat satu persatu kan ini golongan tiga ya. Ya, jadi langsung Ya, baik, nyambung Bu. nih untuk teman-teman yang lain juga ya. Tolong betul hasilnya apa? Nana minta sama kalau bingung kan kita ada record tuh. Mungkin ada link apa gitu ya rekamannya atau seperti atau tanya sama teman-temannya. Gitu ya Bung Rifai ya, tolong Oke, ditanya baik, ke Bu. temannya yang lain. Jangan diulang nih. Tadi saya hampir saya skip ini kan karena saya udah percaya aja sama Anda. Ya, ternyata ini belum ya. Mengajukan rencana digitalisasi, mendiskusikan kebutuhan alat. Oke. Oh, oke. Nah, kayak mengajukan rencana digitalisasi arsip nikah. Mau ngapain lagi diajukan rencananya? Maksudnya ngajuin rencana gimana? Untuk yang 1 bulan ini, Bu, masa aktualisasi mungkin kan terbatas. Ini yang perlu diprioritaskan yang mana dulu, gitu, Bu. Oke, berarti mengajukan rencana, mengajukan prioritas rencana, rencana prioritas tidak. Ya, ya intinya gini ya teman-teman ya. Jadi di tabel rancangan matrik rancangan ini, jadi Anda tidak mengulang lagi nih gitu pada saat kan ini sudah menentukan. Ini kan sudah berupa laporan rancangan nih. Nah, di dalam tabel matrik rancangan ini adalah panduannya saat Anda aktualisasi nanti 1 bulan. Ya kan? Nih kan, dan ini seminar nih, nanti nih, hari apa? Hari Selasa ya seminarnya ya? Nah, setelah seminar, tuh kan ada perbaikan, ada final di hari itu juga. Besoknya, hari Rabu, itu Anda sudah mulai 1 hari hari pertama aktualisasi. Nah, kira-kira ngapain? Misalnya konsultasi dan koordinasi dengan mentor, kira-kira mau ngomongin apa? Masa mau ngomongin rencana lagi? Kan udah jelas. Oke, gitu ya, teman-teman ya. Langsung dihapus sama Rifai. Itu ya. Nah, nanti outputnya apa? Ini juga udah saya jelasin ya. Outputnya masing-masing atau bagaimana nih teman-teman? Output dari output atau hasil ini ngisinya bagaimana cara ngisinya? Emang output dari kegiatan bacanya? Apa dari tahapan kegiatan? Dari tahapan Iya, gitu, Bung Rifai ya. Memang tidak tutup kemungkinan tahapan kegiatan ini buktinya sama, misalnya gitu. Tidak tutup kemungkinan ya, saya sampaikan. Tapi sebatas yang saya pahami adalah harusnya kan ini mendiskusikan kebutuhan alat dan format penyimpanan. Output hasilnya apa sih kalau hasil diskusi? Berarti apa? Catatan misalnya kan atau notulen misalnya gitu ya teman-teman ya hasil berarti kan hasilnya adalah hasil diskusi. Oke, lalu mengajukan usulan tahun arsip yang diprioritaskan ke 1980 berarti kan mengajukan usulan. Nah berarti kan Bung Rifai sudah mendata dong arsip yang lama-lama itu yang mana, udah ada belum? Sudah, Bu. Sudah saya jadikan satu. Oke, berarti kan sudah ada nih arsipnya sudah ada terlihat datanya, berarti mengajukan. Berarti hasilnya apa? Apa hasilnya? Tersedianya dokumen, Bu. Kok terus dia dokumen? Itu udah ada tuh benar. Kan mengajukan Tahun, usulan, ngusulin kan Anda ke J. mentor, ke pimpinan.
Hasilnya berapa? Hasilnya apa jadinya? Berupa apa? Berupa arsip. ACC, Oh, persetujuan kan minta ngajuin usul. Diterima usulannya oleh mentor, kan gitu ya? Oke. Nah, ini juga bahasanya meminta arahan pelaksanaan. Arahan pelaksanaan apa? Harusnya itu tuh di atas ya. Arahan, meminta arahan dan mendiskusikan. Tuh udah, semua itu udah masuk. Berarti hanya dua nih tahapan kegiatan yang saya lihat. Nah, nah itu di kegiatan pertama. Dampak tidak ada arahan. Kok dampak tidak ada arahan? Ini nggak begini bahasanya. No, gimana teman-teman yang lain kemarin? Ini apa nih dampak? Emang begini nulis dampak? Anda belum belum selesai baca panduan. Ini ngopas dari siapa nih? Izinkan saya untuk mencubit-cubit ya. Siapa suruh saya kosnya ya? Boleh ya teman-teman ya. Ya, Bung Rifai ya. iya, Bu. Tanya sama Mbak Mirna atau kemarin Mbak Rati. Udah kita jelaskan ya untuk matrik ini. Bener nggak Mbak Rati? Bener nggak begini dampak nulisnya? Bu, tidak, Bu. Dibikin Nah, baris baru aja. ya. Dan isinya apa Mbak Rati? Dampak ini ngomongin apa? Terkait nilai berakhlaknya. Yes, dah ya. Berarti udah fix Bung Rifai yang nggak dengerin berarti ya. Kecuali saya belum pernah ngasih arahan itu. Oke, dan baca lagi panduannya dan minta sama Mbak Rati atau Mbak Mirna atau teman-teman yang lain yang sudah patuh gitu ya. Udah ya. Nah, terus apa lagi di bawahnya mana itunya? Ini saya nggak panjang lagi, silakan Anda menyesuaikan. Terus apa? Matrik rekapitulasi NND mana? Ini juga matrik jadwal juga nggak begitu tuh. Kayaknya sih seingat saya di panduan nggak begitu. Apa begini? Terserah Seperti sih ya. ini, Bu. Oke. Yang lain begini, lihat lagi di panduan. Pokoknya plek ketiplek ikutin cara nulis di panduan matrik. Matrik jadwal seperti apa. Kalau emang begini ya udah silakan. Coba-coba sebentar-bentar. Tadi apa? Matrik. Oke. 15, 16, 17. 15 ya mulainya ya. Yakin 15. Karena apa teman-teman? Kita ujian seminar tanggal berapa? Tanggal Empat berapa sih? belas Bu. Tiga. Oh ya Empat benar. belas. Hah? Nah loh. 13 atau 14? 14. Hari Selasa tuh, Bu. Oh ya 14 Bu. Oh oke. Berarti udah benar ya. Berarti hari berikutnya tanggal 15. Kata Ustadz Rifai. Nggak percaya Budi. Karena ada tadi banyak banyak keliruannya. Oke, lihat lagi ke bawah. Kendala antisipasi ikutin setiap kegiatan. Ya. Terus ke bawah lagi. Tidak sesuai, Bu. Kok ini kendala yang dihadapi J, begini? J. Nggak ada J. begini-begini. Salah, Bu. Gimana J. sih? Ya, harus sesuai dengan Janje. kegiatan. J. Ini ada ngopas punya siapa ini? Aduh. Udah ya. Nggak usah saya bahas lagi. Ya, Silakan Anda sesuaikan. Lagi ke bawah lagi. udah. Tapi sebenarnya tahapan kegiatan itu ya itu memang untuk antisipasi ya teman-teman ya. Eh apa namanya? Jadi kayak second opini gitu loh. Maksudnya kalau konsultasi koordinasi terus kendalanya adalah apa? Penyesuaian jadwal misalnya kan dengan mentor. Nah berarti solusinya apa? Berarti izin untuk dapat konsultasi melalui media misalnya gitu kan WhatsApp atau telepon gitu ya salah satunya. Oke, lanjut. Bab tiganya apa? Penutup ya. Penutup isinya apa sih, teman-teman? Emang di panduan ada penutup kesimpulan rekomendasi?
Bener nggak? Coba, ada yang lagi buka panduannya nggak? Ya, langsung dibuka sama Mas Rifai. Ya, buka Mas. Yuk, segera yuk. 445 kita udah buka ini ya. Udah buka PPT ya. Tindak lanjut kan bukannya rekomendasi. Coba lihat lagi ke bawah. Oh, bukan. Oh, cuma ini aja ya. Penjelasannya hanya ini. Harapan dan tindak lanjut. Itu isinya apa? Harapan dan tindak Tidak lanjut. lanjut. Ada tadi isinya apa? Kesimpulan rekomendasi. Itu tuh untuk laporan. Lagi-lagi ketahuan Mereka kan Anda tidak membaca dari isi panduan ya. dia mikir eh, ini sih Bu sebetulnya kan Apa? eh, Oh, ini mah ya buat laporan. laporan Bu ya. Baru rancangan ya. Ini rancangan loh. Ya, Oke, itu ya. Dan coba lihat lagi tadi panduannya mana. Di close dulu kali. Nih, oke. Coba ke atas. Oh ya benar ya, jadwalnya begitu ya, panjang ya. Ya udah ikut deh, nggak apa-apa. Terus ke atas. Hmm, oke. Jadi ada 3 bab ya teman-teman dan juga ada daftar pustakanya. Daftar pustaka hati-hati kalau memang Anda tidak mengambil dari referensi tersebut, nggak usah dicantumkan. Ya, yang jelas-jelas saja lah yang Anda cantumkan. Anda ngambil referensinya dari mana. Itu ya, dan juga tahun-tahun ya. Kadang-kadang main asal aja Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang ASN misalnya gitu ya teman-teman udah jelas-jelas tuh ketangkep banget ya salahnya kelirunya gitu ya jadi silakan terus di sini ada analisis isu deskripsi isu analisis isu argumentasi terhadap core isu terpilih coba lihat penjelasannya di rancangan aktualisasi ini Mas B. Oke. Nah ini ya deskripsi isu menggunakan kalimat negatif atau permasalahan. Contohnya, lambatnya pelayanan pada pra-pra-pra misalnya. Tuh ya. Jadi data, lagi-lagi harus ada data. Ya, pada saat deskripsi isu itu Anda memaparkan tuh, ya kan? Bisa berupa, misalnya tadi Bung Rifai ambil data arsipnya seperti apa, bentuknya apa, terus Anda foto, gitu ya. Anda masukin ke dalam sana, ada peristiwa nikah sekian. Misalkan Anda kan sudah bisa mendata tuh tahun 1980 ada berapa data peristiwa nikah, misalnya gitu Bu Rifai. Itu hanya masuk ke dalam folder yang di laci atau apa gitu ya. Dan Anda tuh di foto aja apa tadi yang bentuknya sudah mau rusak, sudah dimakan rayap, mungkin kayak kayak gitu-gitu ya. Jadi, oh iya ya, ini harus diselamatkan. Seperti tadi ya, saya hampir miss, eh, saya terlupakan untuk, oh iya ya, di kawah itu ada arsip-arsip yang sifatnya seperti apa. Dan Anda harus mencantumkan tuh regulasi arsiparis ANRI ya peraturan arsip resistensi arsip tuh mulai kapan itu ada di peraturan kearsipan Kementerian Agama gitu ya Bung Rifai ya baik Bu. di latar belakang oke dan seterusnya oke baik sementara itu ya untuk Bung Rifai ya
Dan Anda silakan lanjutkan. Pokoknya kalau pada bingung pada seperti apa lagi, balik lagi ke panduan. Oke? Itu ya teman-teman ya. Jadi jangan keluar dari panduan deh. Minimal sama plek ketiplek dari panduan. Oke? Dan deskripsi itu juga harus menyatakan ini relasi eh, hubungannya dengan agenda 2 tuh yang mana nih? Saya tanya misalnya, Bung Rifai, ini kan Anda mengambil core isunya demikian dan gagas isunya juga seperti itu misalnya. Menurut Anda, eh, kaitannya dengan agenda berapa, Bung Rifai? Agenda yang per isu ya Bu. Yang pertama Bu. Agenda berapa? Kok agenda pertama? Itu kan tadi di penjelasan udah ada tuh deskripsi core isu bla 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 isunya. Harus dikaitkan sama apa? Bukan di panduan Anda tuh. Coba baca lagi deh di panduannya. Mana panduannya? Coba mana? Panduannya. Panduan yang tadi. Nih. Nah ini nih. Tuh. Di atas. Oh ya, kegiatannya juga itu udah dibatasin ya. Di sini ada harus 5 kegiatan minimal. Tadi Bung Rifai ada berapa kegiatan tuh? Ada 8 Bu. Oke, 8 kegiatan. yes, aman. Nah ini nih. Nih. Nilai-nilai dari SM mendukung tujuan smart governance. Berikut indikatornya sebagai acuan teori dalam memberikan pemaknaan nilai-nilai berhalak. Manajemen ASN dan smart di bawahnya dia lagi smart ASN. Coba kita kemarin dengan dengan mata pelatihan agenda 2, ya jelas. Tuh, sementara penjelasan Oke. titik terkait dilakukan di bawah tabel masing-masing kegiatan. Yes. Enggak, bukannya ini tadi di deskripsi di keterangan di bawah deh. Nggak ada ya? Ya, ada Bu. Oke. Nah, jadi ada yang masa sih ya ada. Ya udah. Kayak gini. Eh, nah ini ada nih. Deskripsi isu. Isu ditulis dengan menggunakan kalimat negatif permasalahan. Contohnya bla 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 bla. eh Tiap-tiap isu diteropong relevansinya dengan teori kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance. Oke, itu yang harus Anda tampilkan di saat Anda menarasikan deskripsi isu. Berarti 5 isu itu Anda kan ada tuh deskripsi isu ya kan bla 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 kan dikasih narasi kan? Nah, itu harus ditampilkan mendukung terwujudnya smart governance. Pernyataan bahwa sesuatu disebut isu harus didukung dengan data yang relevan pastinya. Nah, untuk mendukung terwujudnya smart governance, berarti kaitannya yang langsung terkait sama agenda 3. Benar nggak? Kan kinerja, agenda 3. Tapi nanti kalau pengujinya dia memahami hal ini, kalau saya jadi penguji mah itu yang saya tanya ya, karena memang ada di butir penilaian. Apa? Terkait nggak keterkaitan sama good governance? Makanya di sini sudah diingatkan smart governance maksud saya. Smart governance. Oke. Jadi masuknya ke agenda berapa? Agenda 3. Di smart governance itu di agenda 3 ada apa aja, teman-teman? Manajemen kinerja dan apa? Manajemen ASN dan Mas Smart Smart ASN. ASN. ah itu ya. Jadi kalau dipertanyakan ini lebih condongnya kemana? Smart ASN apa manajemen ASN? Kalau untuk arsip yang core isunya Bung Rifa ini kira-kira Yang ke Smart Bu. Smart ASN. Smart ASN ya. Smart ASN.
Ya udah itu ya teman-teman ya, dan Anda harus smart ASN kenapa gitu kan? Sebenarnya keduanya itu harus ada keterkaitan. Manajemen ASN-nya juga di situ ada dan smart ASN juga ada. Kenapa manajemen ASN? Karena kita harus memiliki kompeten dalam misalnya di pelayanan tadi kan untuk mendukung pelayanan, memberikan pelayanan. Tapi di sini lebih kalau disuruh pilih berarti yang mana nih? Oh, ini ada dua nih di agenda tiga misalnya gitu ya teman-teman ya. Ya berarti Bung Rifai menyatakan bahwa ini lebih ke smart ASN-nya. Kenapa? Karena digitalisasinya ini gitu ya produknya. Oke, itu ya teman-teman ya. Sekilas dari mengulang kita untuk laporan. Tolong teman-teman yang lain yang tidak sempat untuk diperlihatkan bentuknya seperti ini, Anda sesuaikan, ya. Oke, terima kasih Bu Rifai. Lanjut, siapa? Kemudian untuk yang PPT ya. Saya boleh, Bu. Saya, Bu. Tadi siapa tuh? Nah, Saya. Nur Rohmi ya. Oke, Iya, silakan. Bu. Ya, silakan. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Anda bikin berapa slide? Oh, Slide-nya? slide-nya ada 12, Bu, sama cover. Oke, ya itu ya. Artinya ya, itu udah ada maksimal deh 12. Ya, teman-teman ya, nggak usah panjang kali lebar. Oh, Oke, baik. jadi gini, kita langsung lah ya, GR ya, apa, gladirestiknya ya. Jadi, teman-teman nanti itu 10 menit ya, sekitar 10 menit waktunya. Bisa jadi tambah Anda dapat giliran, misalnya nomor satu pasti 10 menit. Dua, tiga itu udah mulai tuh ritmenya. Kita melihat dari penyesuaian si penguji. Ya, bisa jadi kurang dari 10 menit. Jadi Anda harus persiapkan latih diri Anda untuk presentasi bagaimana caranya kurang dari 10 menit. Bisa jadi 7 menit gitu ya. Tapi kalau untuk yang awal ya, sudah ada list peserta belum? List apa namanya? Udah ada ya. Nanti saya diinfokan ya di grup ya. Siapa-siapa namanya ya. Nomor urutnya maksud saya gitu. Dan pastikan mentornya sudah tidak ada yang kebingungan siapa mentornya lagi kan di hari ini. Udah jelas semua ya? Ya. Jadi gimana, Mbak Mirna? Iya, Bu, udah jelas. Sudah oke ya? Sudah final ya? Dan pastikan mentornya hadir. Bisa Insya hadir Allah, ya, Bu. insya Allah ya. Kalaupun tidak hadir, silakan koordinasi ke panitia harus seperti apa, ya. Tapi biasanya, kalaupun mentornya tidak hadir, dan kita jangan sampai nunggu-nunggu ya teman-teman gitu ya kalau menurut saya. Jadi kalau mentor tidak hadir, solusinya bisa record record video ya. Tapi tetap Anda konsul koordinasi ke panitia boleh nggak begitu? Oke. Kalau dari sisi saya sebagai coach itu saya perkenankan saja daripada nunggu-nunggu. Misalnya nih mentornya siapa di sini? Misalnya ini Mbak Nur Rohmi, mentornya siapa? Kabak apa siapa? Oh, wakil direktur, Ibu. Kan wakil direktur tinggi amat ya. Nah, Iya. misalnya Pak Wadir, Pak Wadirnya nggak taunya ada agenda lain untuk melepas mahasiswa KKM misalnya gitu, misalnya ya. Nah, terus misalnya Mbak Nur Rohmi itu memang di jadwal jam 11 misalnya kan. Tapi kan kita nggak tahu ya teman-teman ya, bisa jadi maju. Oke, jangan ada patokannya sama plek kaku sama jadwal yang ditera. Karena pengalaman saya itu pasti ada maju-maju, bisa maju 1 jam, bisa maju 2 jam, padahal belum. Terus anak ngotot, misalnya, Bu, kata Mbak Rohmi nih misalnya, Pak Wadir kan jadwalnya jam 2 Bu, nggak bisa lah Bu, jam 11 ini maju, misalnya gitu ya. Ya memang kita melihat dari
realitanya pada saat ujian seminar biasanya gitu ya teman-teman ya. Jadi bisa saja maju. Kalau mundur sih enggak sih kayaknya. Kalau maju pasti lah. Saya bisa katakan 90% ya. Gitu ya teman-teman. Jadi tolong diingatkan ke mentornya, ini jadwalnya demikian. Tapi bisa jadi maju. Majunya bisa jadi 1-2 jam. Oke? Jangan sampai nanti misalnya Kak Rohmi, oh Bu, tapi nggak bisa Bu mentornya, bla bla bla. Ya kan saya udah ingetin, kalau memang kemungkinan bisa jadi maju gitu ya. Kita tidak bisa ngikutin maunya mentor juga, harus jam 4 ya, baru jam 4 dia, misalnya gitu ya. Nah, jadi antisipasi bagi para mentor yang sudah kelihatan banget sibuk-sibuknya, silakan aja Anda juga antisipasi membuat video record untuk penguatannya. Jadi nanti tugasnya mentor adalah menguatkan eh, bahwa core isu yang diambil memang bermanfaat, dibutuhkan realitanya di tempat organisasi atau unit kerja Anda. Jangan tebolak-balik, mentor malah nguji. Ya, jadi disinilah Anda harus sudah mulai berkompeten, komunikasi, harmonis gitu ya, ke mentornya. Nanti ingetin aja tuh ya teman-teman ya, Bapak atau Ibu, mentor, eh, yang khawatirnya adalah nggak biasa dia menjadi mentor, malahan jadi nguji. Nggak tahu nih katanya. Ini Mbak Rohmi ini adalah CPN sempat kami. Mau ngapain dia ngambil website pas kerja dan bla bla bla. Lah, malah jadi nguji, ya. Jadi tugas mentor, kan Anda kan ngambil core isu ini kan sebenarnya mau sudah diskusi sama mentor. Jadi mentor tidak ada lagi untuk tidak menyatakan tidak setuju. Secara logikanya gitu ya teman-teman. Tapi saya sering kali ya mendapatkan coach atau peserta pelatihan laser ini yang mentornya ketinggian. Jadi pada saat ujian malah dihajar gitu loh. Mentornya malah malah nguji si si peserta tersebut. Padahal ini adalah hasil outputnya mentor dan peserta. Ya jangan sampai demikian gitu ya maksud saya ya teman-teman ya. Jadi tolong seiring sejalan dengan mentornya. Karena seringkali tuh yang di universitas ya, kemarin juga ada mentornya kepala biro. Kepala bironya nggak tahu menau, malah dia nguji. Kan kasihan pesertanya, ya. Justru saya jadi balik. Jadi tugas coach saat seminar itu tidak bisa untuk membela gitu loh teman-teman. Ya kalau untuk sebatas mengurai ketegangan di dalam seminar, ya saya pastikan. Pokoknya ada nanti nggak kalau apa namanya jangan kaku gitu. Enjoy aja ya. Jangan terlalu grogi gitu ya. Nah, itu tugas saya untuk memanage jalannya seminar supaya mendampingi Anda supaya Anda nggak kaku-kaku banget ya, nggak usah grogi terlalu grogi. Nah, tapi kalau untuk penguji saat sesi penguji mempertanyakan Anda itu coach diam ya, tidak bisa memberikan argumen. Gitu ya teman-teman ya, berbeda kan sama pembimbingan skripsi ya. Ya paling ke slip-slip sedikit mungkin bisa, tapi tidak bisa membela habis. Misalnya, nih judul ini begini katanya si penguji. Anda catat aja tuh, ikutin ya. Jadi nanti Bu Devi pasti diem. Saya sebagai coach pasti ya silakan dicatat apa yang arahan dari penguji. Ya kan? Bukan berarti nanti Anda menjawab ya, tapi kata coachnya begini, saya juga tadinya begitu sih bu penguji, misalnya gitu ya. Ya nggak gitu juga ya. Gitu ya teman-teman semua. Atau Anda berargumennya dengan, tapi mentornya emang mintanya begini bu penguji, misalnya itu juga tidak diperkenankan ya. Tinggal silakan memang tugasnya penguji untuk mengutak-ngatik mulai dari yang tadi, seperti tadi ya, judul, core isunya gitu ya teman-teman ya, dan bagaimana melihat Anda bisa nggak berargumentasi. Tapi kalau saya tadi itu kan berperan sebagai coach, jadi saya gali justru gitu ya Bu Rifai tadi ya. Dan ini ya Mbak siapa tadi dulu kan bilang lagi namanya
Gitu ya teman-teman ya. Jadi begitu tugasnya. Nah, oke. Sekarang Mbak Nur Rohmi, Mbak Rohmi ya. Aida, Bu. Oh, Mbak Aida disapanya ya. Mbak Aida, JF-nya apa deh? Prakom, Jabatan? Ibu. Oh, Peranata komputer. oke, sip. Prakom ya. Iya. Berarti nanti an ini udah kelihatan nih eye catching-nya ya. Terima kasih ya, Mbak Mbak Aida. Eye catching dari tampilan PPT-nya. Jadi sebisa mungkin untuk Anda enak dilihatnya. Gitu ya teman-teman. Yang kuncinya itu ya. Jadi nggak terlalu rame, tapi ini identitasnya sudah kelihatan nih. Oh, ini Universitas Sunan Kalijaga. Tapi saran saya, tolong ditambahkan JF-nya Oh, Mbak iya, Aida, Bu. ya Nggih. kan? Mungkin kalau Satker UIN Sunan Kalijaganya ya, ini kan udah ada nih UIN Sunan Kalijaga, mau ngapain lagi Satkernya ditulis, Oh, ya? iya, Bu. Berarti di situ bisa Anda tampilkan JF. Yang lain juga gitu ya, JF bla bla. Jadi pada saat slide pertama ini, Anda tuh langsung kenalan. Jadi nggak usah lagi dibaca profil Anda nantinya. Kan kalau di Oke. laporan kan ada profil organisasi, ada profil peserta, mungkin gitu ya. Nah, jadi di sini aja taruhnya Nur Rohmi Aida, terus JF-nya JF apa, dan kalau bisa, ini kan pas tampil, jegrek pertama kali. Terus si mentor nggak kenal sama Bu Devi, si Bu Devi nggak kenal sama si coach nggak kenal sama mentor kan gitu ya. Jadi nggak kaku nih. Jadi kiranya bisa ditampilkan nama di sini. Mentornya siapa, ya kan? Nama aja udah mentor. Kalau mau pakai NIP ya silakan, tapi nggak usah pakai jabatan-jabatan. Terus coach misalnya, biar si mentor sama si coach ini saling tahu. Dan satu lagi siapa yang paling penting juga ditampilkan? Penguji. Nama penguji di sini. Kenapa, teman-teman, gitu ya? Bukannya mau ikutan eksisnya seperti apa, tapi membantu saat eh tiga peran, empat, empat ya sama peserta ya, tiga peran, yaitu coach, mentor, dan penguji. Jadi tahu nih, bayangkan, ini kan pertama nih tampil, plok, over, ya. Terus bingung nih, siapa yang ini? Iya, kalau di Zoom di layar masing-masing ketulisan Devionesi coach. Oh ini bu coachnya. Ini penguji. Oh ini pengujinya kayak gitu ya teman-teman ya. Oh ini mentornya gitu loh. Nah makanya tampilkan di cover pertama. Oke? Hmm. Dan ini kan bisa dikecilin nih ya. Misalnya tulisan si pasca apa gambar pasca sarjana biar nggak kelihatan penuh. Gitu ya teman-teman ya. Apalagi. Coba kita lihat dulu deh, yang slide keduanya apa, Mbak Aida? Tuh, Anda nggak bisa langsung benerin di situ. Enggak, Ibu. Itu beda ini soalnya. Oke, udah. Latar belakang, rancangan autosini untuk memenuhi tugas salah satu ini. Oke. Ini ambil aja foto Anda, misalnya gitu ya. Ini foto siapa? Oh, ini dapat di internet, Ibu. Ya, iya gitu ya. Maksudnya kan ini bisa diisi nih. Coba lagi, next, apa lagi? Nah, ini kan latar belakang sampai 2 halaman. Gara-gara apa? Gara-gara penuh tadi tuh foto. Coba kalau nggak ada foto si Korpri itu. Ini kan bisa digabung. Gitu ya, Mbak Oh, Rohmi. oke, Nah, Bu. ini nih. Ini kan dihilangin terus next berikutnya kan masih latar belakang juga. Mau ngapain begitu? Oh iya. Oke? Nah, ini bagusan ini. Ini ada hubungannya nggak nih sama HTTPS yang ini? Iya, Ibu. Itu Nah, websitenya yang di situ. oke, berarti apa sih yang corporate tadi dihilangin ini naik dijadiin satu slide ya. Oh, oke. Terus berikutnya, karena latar belakang nggak usah banyak-banyak. Oke, kok judul ditulis lagi kan judul udah ada di cover. Ngapain ditulis lagi di sini? Sebenarnya ini rencana saya itu mau nerangin kalau
setelah apa melalui 5 isu Bu. Mana? Ada 5 isu yang Mana diangkat. 5 isunya kenapa nggak ditampilin? Oh, rencana saya mau saya jelasin aja sih Bu. Enggak, Oh, itu oke. enggak begitu karena Hmm. ini kan masih rancangan. Rancangan Hmm. itu justru tampilkan permasalahan apa isu 5 itu dan Hmm. hasil APKL-nya mana. Itu yang penting. Nanti kalau kalau di pemikiran Anda demikian itu udah diaktualisasi. Kalau diaktualisasi ya nggak perlu Oh, lagi dibahas APKL USG. Coba lihat lagi nextnya apa. oke. Ini apa sih maksudnya? Maksudnya ini kan kita kan Ini mau deskripsi ya, deskripsi isu ya. lebih ke manfaatnya sih Bu, manfaat profil Manfaat keberadaan apa? profil dosen. Kan Jadi manfaat itu kan hanya ada di bab 1, di latar belakang, bla bla bla. Itu kan termasuk manfaat. oh, oh Enggak, iya kalau menurut baik. saya sih ini mungkin Ah, jadi ada tuh juga nggak bisa nyomot-nyomot yang selera gitu loh ya. Jadi juga harus mengakomodir apa yang ada di rancangan. oh baik Bu. Ya, ambil judul-judul besar di rancangan itu. Deskripsi isinya ini, APKL-nya ini, USG-nya, Divisbon-nya gitu, Oh teman-teman. ya, Oke, Bu. Ya, coba lagi next lagi. Nah, ini kan udah masuk nih Visbon. Nah, tapi kan ada tadi kan, ya itu ya karena men-skip yang tadi 5 isu, terus ada tabel APKL, tabel USG, itu yang harus Anda jelaskan justru. Oh iya. Ya, nah ini udah bener nih masuk ke ini. Ini pala ikannya ikan teri ya. Itu udah bener tuh ikannya gendut, tapi di sini ininya kecil banget. Ya, sesuaikan ya nanti ya. Insya Bu. Oke, oke. Terus apa tadi udah habis fishbone? Fishbone-nya ada 4. Itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 loh. Ini Anda bagaimana caranya, Mbak Aida? Kok bisa ujuk-ujuk gagasan perancangan isu ngambilnya dari mana? Kalau kemarin ini Bu, dari penjelasan yang di Visbon ini, tapi Ya, nggak dirincikan method man machine material ya, environment tapi gitu. Anda harus paham. Hmm. Nanti suatu saat pembuatan menu baru profil dosen itu yang mana? Menjawab menjawab fishbone yang mana? Akar masalah yang mana? Ini Bu, karena kan selama ini kayak yang di method ini kan selama ini cuman ada update Ya udah, websitenya itu Anda berupa Anda update Anda berita. cukup cukup sebutin pembuatan menu baru profil dosen menjawab dari akar masalah Oh oke. metode. Misalnya gitu ya, atau Mas. Tapi itu Anda jangan aeng-aeng loh nanti ya pas di saat ujian ya. Karena kan Iya Bu. salah sendiri kenapa di sini nggak disebut ya, bingung-bingung deh nanti. J. Misalnya gitu ya. Terus menu profil dosen berisi informasi di dosen dari foto itu menjawab akar masalah mana? Data dosen ini jawab akar masalah yang mana gitu loh teman-teman. Oh iya. Nah, secara logika akar masalah kaidah bisa mengatakan memetakan masalahnya akar masalah ada 5. Tapi kok gagasan pemecahan isu cuma 4? Kenapa? Oh iya Bu, nanti saya tambahkan lagi Bu. Nggak gitu juga. Menurut saya nggak ngelihat substansi ya. Oke. Substansi kan tadi saya ulang. Substansi isinya ada di Anda dan mentor. 1, 2, 3, 4. Asalkan Anda sudah bisa menyatakan, oh nomor 1 itu eh, Hmm. dari akar masalah bla. Oh nomor 2 Oh ini iya. akar masalah B. Karena untuk solusi gitu loh. Kan Hmm. kacamata lalat, ini kan kacamata lebahnya nih. Kacamata lalat coba buka lagi. Nah, ini kan lalatnya nih akar masalahnya tuh metode, main, informal, material, machine. Oke? Oh, oke. Nah, di dalam sini ini bukan asal cuma gambar fishbone, bukan hanya Anda bisa memetakan si lalat, tapi Anda harus mulai dari main method, informal, material, machine inilah Anda memiliki gagasan akhirnya. Gitu. Namun, memang tidak diharuskan, misalnya akan masalah 5 berarti
gagasannya harus 5. Ya nggak juga sih sebenarnya. Bisa Oh aja iya. kan. Nomor 4 misalnya. Itu bisa menjawab akar masalah Iya, material dan metode informasi. dan Misalnya kayak gitulah hasil. ya. Oh iya. Kira-kira demikian. Tapi harus Anda bisa mempertahankan itu. Hmm. Jadi bukannya APKL, USG, Fishbone, ini nggak ada McNamara ya? McNamara ada nggak di panduan juga diminta? Enggak kan? Enggak. Enggak ya? Ya udah. Nah, itu tuh ada keterkaitan masing-masing. Kalau APKL itu adalah melihat, mengobservasi, mengumpulkan isu-isu, ya ada 5. Terus jangan pakai checklist ya, tapi numerik ya, angka. Terus scoring gitu ya. Terus ditapis menjadi 3 isu. Oke, Di- dari APKL, di scoring, ranking, 1, 2, 3 ditapis lagi menggunakan USG. Saya ulang ya. Menggunakan USG. Dari USG ditapis lagi, dapatlah itu yang namanya core issue. Dari core issue, dicari akar masalah yang menggunakan apa? Fishbone. Oke, dapatlah misalnya 5 tadi. Dari akar masalah itu, barulah Anda memiliki ide gagasan kreatifnya. Oke, tapi pastinya dikaitkan. Kan ada deskripsi isu. Ya, saat Anda mendeskripsikan isu tersebut, Anda sudah menggunakan kaitannya dengan smart governance. Ya, ya itulah di agenda 3. Adanya eh, smart ASN, manajemen ASN, smart ASN. Itu tuh gap-gapnya antara realita dan ekspektasi harusnya seperti apa dan kejadiannya sekarang seperti apa. Itu tuh mulai digali. Ya, gitu ya teman-teman semua ya. Oke. Sedangkan agenda 2 itu nanti pada saat tahapan kegiatan. Dan untuk berarti agenda 1 apa? Nah, saya jadi ulang ya. Agenda 1 adalah komitmennya di situ semua tuh untuk mulai dari Anda memiliki komitmen untuk rancangan aktualisasi dan saat aktualisasi. Itu ya teman-teman ya. Jadi Kak Aida nanti dilihat lagi ya. Oke, lanjut apa lagi ya? Bisa telah gagasan. Indikator pemecahan isu. Ini apa sih indikator pemecahan isu? Maksudnya apa Eh, sih? iya Bu. Emang ada istilah indikator pemecahan isu? Eh, Kalau ini Yang kemarin kan niat saya itu menunjukkan, jadi kalau misalnya selama ini kan data dosennya kan belum terkumpul, nah ini jadi kan indikatornya sudah terkumpul data dosen yang terbarui, terus enggak, nanti ini kan, ada di tampilannya di sebelah mana indikator pemecahan isu? oh, Nggak tahu ya. Seingat saya sih nggak ada tuh indikator-indikator itu. oh iya Bu, kemarin saya tambahkan di bawahnya gagasan sih Bu. Dari Iya, apa? kalau di tugas asinkronus berapa ya kemarin itu? Kalau seingat saya Nggak, di, lihatnya di panduan ya. oh Lagi-lagi iya, ya teman-teman ya. Jadi jangan Anda mengarang yang nggak ada di panduan terus Anda masukin di sini lagi. oh iya Bu. Ya kalau Anda mau banyak-banyakin pembahasan di laporan rancangan ya silakan-silakan aja. Tapi kayaknya nggak ada ya indikator pemecahan itu. Emang ada ya? Enggak lah. Paling langsung kan itu ke kegiatan. Oh iya, Bisa iya Bu. jadi ini kegiatan kali. Coba lihat. Next apa isinya lagi? Ini rencana. Nah, Kelihatan. berarti tadi apa? Ini bukan rencana. Ini ini bukan rencana kegiatan kali. Ini rencana tahapan kegiatan ya. Emang ini kegiatan? Iya, Kegiatan yang, ya, Mbak? iya maksudnya di matriks itu Bu, matriks rencana. Nah, ya udah. Makanya, nah ini coba sebelumnya apa lagi? Eh, potensi kendala. Eh, enggak. Tadi tuh yang saya liar bacanya indikator pemecahan isu apaan sih? Terkumpulnya data dosen pemberi, munculnya menu profil, tampilan halaman berisi detail profil, halaman ini apaan ini? Nggak ada ya? Tapi Anda lihat aja lagi nanti. Nanti bikin bingung sendiri loh. Oh iya Bu. Ya. Jadi lihat
di laporan Anda itu. Di gampangnya ya teman-teman ya, lihatnya itu di daftar isi loh. Jadi nggak ngacak-ngacak. Oh iya, dibuka Bu atau gimana? Coba buka aja. Ada nggak sih jangan-jangan ada indikator pemecahan isu? Yang sebentar. Yang di panduan sih. Ya, kok ini sih? Ini mah udah laporan aktualisasi. Oh iya. Di atas, Mbak. Kita kan baru rancangan. Oh iya, beda ya. Apa iya di bawah, paling bawah? Oh, apa saya salah download ya Bu? Enggak, udah benar. Coba Udah lihat betul. lagi ke atas. Ya, ini dibaca nggak sih giniannya? Iya Bu, saya baca. Ya, Cuman iya. mungkin lompat. Terus, Iya, terus, nggak terus. ada sih. Terus ke atas coba. Mana? Rancangan mana? Ini rancangan bukan? Nah ini. Tuh, ada nggak indikator? Iya, nggak ada Bu. Coba lagi penjelasannya di bawah. Di rancangan aktualisasi itu apa isinya? Mana rancangan? Enggak, jangan cepet-cepet dong. Naik lagi ke atas. Terus. Ini latar belakang tujuan manfaat ruang lingkup. Itu kan bab 1 ya, Iya, teman-teman ya. satu. Analisis isu, lihat lagi ke bawah. Argumentasi terhadap per isu. Terus nilai-nilai dasar. Terus lagi. Ini udah langsung matriks ya. Terus udah jadwal kegiatan. Kendala antisipasi. Penutup. Hmm. Oke? Iya Bu. Jadi jangan ngarang-ngarang indah ya. Iya Bu. Jadi kalaupun mau dimasukkan, ya itu nggak apa-apa, indikator penyelesaian isu apalah gitu ya. Tapi nggak usah dimasukkan di dalam PPT. Oh iya. Nanti ada bingung sendiri. Nah, terus lagi yuk, buka lagi yang tadi. Jadi gitu ya teman-teman ya. Diikutin deh panduannya. Nah, ini mungkin di intel penyelesaian isu ya nanti di deskripsi atau apa nggak tahu ya. Sesuaikan aja faedahnya. Nah, ini rencana kegiatan. Nah, justru gagasannya jadi apa? Justru ada Oh, satu slide lagi tuh. Jadi gagasannya ada adalah apa? gagasan. Oh, iya Bu. Tersedianya ini menu profil dosen di Ya, website iya, Prasaja makanya saja. di situ kan udah ada itu tadi akan masalah. Terus tadi apa coba dilihat lagi ke atas lagi tadi. Setelah Fishbone tuh nih kan ini kan Yang ini. Ah, gagasan pemecahan isu. Nah, Anda mau ngambil gagasan pemecahan isu yang mana? Emang Anda mau semuanya bikin begitu? eh, mm, Gimana sih ini kan maksudnya? kalau maksudnya kan kalau jadi kan tersedia ini Bu. Jadi yang gagasan ini tadi kan kalau saya kan kayak mendetailkan kayak pembuatan menu baru profil dosen. Enggak, Itu ini saya paham ya udah nih. Nih kaidah nih main main ini aja ya. Jadi Anda pasti belum berdasarkan akar masalah. Karena oh, yang Anda tampilkan di sini hanya menu ini nih ini sih ini kok emang judulnya apa sih? Kaidah coba. ini Bu. Optimalisasi website Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga dengan penambahan menu profil dosen. Optimalisasi website pasca sarjana.
Oh, judul begini sih. Aida, optimalisasi website pasca sarjana Sunan Kalijaga dengan penambahan menu profil dosen. Itunya mana? Lokusnya mana? Pada tadi Anda perhatikan nggak yang Bung Rifai ataupun yang sebelumnya? Di judul itu harus ada tampilan lokus ya. Karena ini kan udah ada keterangan Udah ada pasca sarjana. Sunan. Itu Bu, saya kemarin mikirnya. Oke. Nah, artinya gimana? Enak nggak sih bacanya kayak gitu dengan penambahan menu profil dosen? Terus di situ optimalisasi website pasca sarjana. Kan website udah ada ya. Sudah ada, websitenya sudah ada Bu. Cuman kan di situ masalahnya tidak ada menu profil dosennya, jadi belum ada sama sekali. Enggak, maksudnya gini. Kan optimalisasi website. Heeh. Ya Kak Aida. Coba deh, Anda ngulik sendiri juga. Enak nggak? Dibaca deh, coba dibaca. Optimalisasi website pasca sarjana UIN Sunan Kalijaga dengan penambahan menu profil dosen. Core isunya apa? Belum terdapatnya menu profil dosen di website pasca sarjana, Bu. Itu juga ya. Iya. Bahasanya gitu ya. Jadi jangan langsung to the point belum belum adanya profil. Berarti Anda nggak punya gagasan dong. Ya tinggal nambahin aja. Adanya profil dengan dosen. Jadi itu tuh gagasannya Anda gitu loh maksud saya, Kaidah. Sama tuh sama yang tadi ya. Teman-teman yang tadi eh, sudah presentasi. Artinya apa? Jangan disebut untuk untuk penambahan profil dosennya itu. Nanti Anda nggak kelihatan punya gagasan. Sama kayak gini. Belum makan, maka makan. Enggak sih? Belum ada menu profil dosen, maka harus diadakan. Itu itu kan apa namanya jadi nggak terlihat. Padahal kan gagasan Anda adalah mau bikin menu profil dosen. Dikarenakan apa yo? Dikarenakan belum ada menunya, Bu. Sehingga kan, Ya kenapa sih harus ada menu profil oh dosen coba? iya, supaya Ayo dong. websitenya lebih informatif. Nah, itu masalahnya. Berarti apa permasalahannya? Eh, kur- Dikarenakan apa? Itu tadi tuh. Kurang informatif. Kurang informatifnya, bla 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 bla. Terkait apa? Tenaga pendidik atau apa? Oke. Berarti Kurang mungkin informatifnya tenaga pendidik atau kurang informatifnya profil dosen pada menu bla bla bla. Pada website misalnya gitu ya. Jadi nanti Anda berarti Anda menghadirkanlah itu tools menu profil dosen gitu loh maksud saya. Ini juga jadi silakan disesuaikan di core isunya ya. Karena kalau di core isunya demikian, terus di gagasan Anda ini jadi nggak kelihatan Anda punya gagasan. Oke, nanti saat laporan aktualisasinya kan juga kelihatan lucu banget ya. Yang tadi saya contoh analogi gampang ya. Before, after. Before aktualisasi. After aktualisasi. Before-nya adalah atau permasalahannya adalah belum makan. Berarti afternya adalah telah makan. Kan nggak enak begitu. Misalnya juga ini. Belum ada menu profil dosen. Berarti itu before. Sebelum aktualisasi. Pas seminar. Rancangan. Pas seminar ada bilang afternya adalah tersedia menu profil. Kayak gitu ya bahasanya ya. Itu ya teman-teman ya. Jadi supaya kelihatan tuh Anda punya gagasan. Justru.
Justru dilihat dari kenapa sih profil dosen itu dibutuhkan. Oh iya ya, profil dosen dibutuhin nih. Ini nih di websitenya nih belum kelihatan nih, belum ada. Nah, itu dicari bahasanya. Gitu ya, Haida ya. Nanti Anda tinggal sesuaikan aja di core isunya ya, di isu yang diangkat ya. Tapi judulnya berarti boleh ini tapi core isunya gitu ya Bu yang diganti maksudnya. Iya, bisa Oh iya. bisa atau bisa diganti core isu di sini diganti atau di ini kayak gitulah intinya ya. Oh iya Bu. Baik. Tapi kan ada kan udah ajak deh, ibaratnya mau bikin menu profil dosen kok gitu kan. Iya. Oke, ya udah nggak apa-apa sih sementara ini dulu ya karena ini lokusnya sudah terlihat tadi Anda sudah bisa mempertahankan bahwa ya lokusnya udah kelihatan di sini Bu, website Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga misalnya gitu ya. Oh iya. Iya, Bu. Baik. Tapi siap-siap kalau misalnya nanti si pengujinya wah ini nggak ini nih redaksi nih redaksinya kurang efektif ya silakan aja gitu ya teman-teman ya intinya itu ya teman-teman jadi teman-teman juga nggak usah kaku gitu ya terhadap diskusi kita Hmm. ya karena kan ini pastinya sudah Anda konsultasikan ke mentornya masing-masing gitu ya tinggal lagi saya menggali maksudnya apa sih atau seperti apa gitu ya jadi Anda sesuaikan saja oke 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 ya dan coba lihat lagi ke bawah tadi terus nanti disesuaikan ya kaidah ya kalau emang nggak ada di petunjuk panduan nggak usah ditampilin justru yang ditampilin adalah khususnya yang ada di daftar isi tersebut ini udah ada rencana kegiatan oke terus potensi kendala oke terus Oh, ini harusnya nah ada ini tulisan antisipasi Bu. nah bukan ya oke ini juga gitu nah ini kan yang penting-pentingnya malah ketinggalan apa lagi teman-teman lihat lagi di panduan yaitu rekapitulasi NND-nya mana ya rekapitulasi NND-nya mana jadi total NND-nya berapa tampilin. Makanya sebaiknya sih kalau menurut saya udah gampangnya tuh Anda tampilin tuh berupa matrik rencana aktualisasi plek ketiplek masukin tuh di dalam slide. Kalau menurut saya sih gitu ya. Panjang itu Bu itu kalau Ya misalnya. silakan aja bagaimana Anda harus mengkreasikannya. Oke? Itu ya teman-teman ya atau poin-poinnya saja. Tapi bentuknya demikian. Jadi Anda nggak keder-keder yang mana sih yang harus ditampilkan, mana yang enggak. Karena itu sudah memuat semuanya. Dan matrik NND-nya kan kelihatan tuh berarti tahapan kegiatan pertama berapa totalnya, tahapan kedua berapa mana ini kan kayaknya nggak tampil. Padahal teman-teman ya itu ada poinnya gede loh. Misalkan ada 5 poin nih penilaian yaitu satu yang saya ingat ya bahwa isunya ini aktual ya memang terkait dengan peran Anda. Terus itu core isu yang diangkat demikian. Deskripsi isunya jelas. Ada menyatakan kaitannya dengan di agenda 3 ya, smart governance dan lainnya. Lalu, tidak kalah pentingnya adalah tahapan kegiatan yang minimal 5 ya. Benar nggak tuh? Tuh kegiatan ada minimal 5. Dan berikutnya adalah rekapitulasi nilai-nilai dasar. Berapa yang saya kasih dulunya kemarin? Eh, bentar Bu, kok saya bingung. Nah, jadi di NND kan saya udah kasih clue bahwa NND-nya per tahapan. Ibu Oke. maaf Bu, Eh, yang rekap RND itu maksudnya yang di matrix yang ini ya Bu ya? Sebentar. Yang di sini ini Bu. Nah, itu juga Anda masih begitu bentuknya mana coba?
Eh, yang ini J, dengan nilai-nilai berakhlak ini atau ya? Tuh. Nih, ada juga nih. Barusan tadi saya udah tegur Bung Rifai. Ini ada juga masih kayak gini. Tahapan kegiatan, NND-nya mana? Yang B, identifikasi, NND sendiri-sendiri dong. Eh, ini kan juga sendiri Bu, maksudnya yang Mana? tahapan kegiatan koordinasi dengan pimpinan rencana menu profil dates ini, terus yang ini Oh, I kaitan see. dengan nilai berakhlaknya ini Bu, koordinasi yang ini Nah, no, sesuai no, no, poin no, huruf bukan. A. Jadi, oh ini ada di bawah ya nulisnya ya, kolaboratif, harmoni gitu ya. Oke, ya udah nggak apa-apa. Eh, iya. Nah, ini ya digede, ini nih ditemin aja nih, mending nih. Kolaboratif, harmoni, Oh, adaptif. yang ini ya Tapi Bu juga berarti. sebenarnya juga ini nggak begini sih sebenarnya ya. Tapi ya udah nggak apa-apa lah. Oh, J. Nih, Di. ini ya ditemin aja kolaboratif, harmoni, adaptif. Oh iya, sebentar. Tapi juga ini sebenarnya ini nggak Gimana begini Bu? loh bahasanya. Enak banget Anda cuma bahasanya disatuin begitu doang. Jadi kolaboratif itu apa? Harmoninya bagaimana? Adaptifnya bagaimana? Ini kan apa nih? Sebentar. Akuntabel. Oke, nah ini udah bener nih. Maksudnya dengan PO menunjukkan nilai akuntabel. Ya, nah gini akuntabel titik dua bertanggung jawab atas tugas diberikan. Dah, selesai. Kolaboratif titik dua bla bla bla. Apalagi koordinasi apa? Eh adaptif titik dua dijelasin nggak koma koma dan enak banget kayak gitu mah. Gitu ya. Oh iya Bu. Masing-masing kalau Anda mau menjelaskan itu A, koordinat. Makanya nggak begini bahasanya ya, bahasanya adalah A. Hmm. Nih, ini makanya nih pakai ini nih, pakai garis set, oh kelihatan bertahap, kasih itu apa aja. Berarti ada apa sih nih, akuntabel titik dua, apalagi kolaboratif titik dua, harmoni titik dua, gitu bukannya kolaboratif, koma, harmoni dan adaptif agar koordinat ya, kayak gitulah ya. Oh iya Bu. Terus yang Heeh. B juga tuh makanya digaris sep, sep, digaris terus B-nya tuh eh, apa aja gitu, gitu ya. Ya nanti rekapnya Iya di Bu. bawah ada lagi rekap akhirnya jadi berapa. Ini Anda udah bikin belum sih dampak coba lihat ke bawah. Terus, terus. Nah ini kan udah ada tuh analisis dampaknya coba berarti lihat nih. Apabila tahapan kumpulan data bla 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 tidak apa sih? Apa eh coba Anda baca deh sekarang kalau kayak gitu gerak-gerak begitu. Eh, nih Anda aja yang kons baca. iya Bu. Kegiatannya konsultasi dengan pimpinan pasca sarjana, potensi kendalanya koordinasi waktu konsultasi yang agak sulit mengingat Ini kenapa banyaknya sih agenda. digerak-gerakin begini? Nggak ada tampilannya nggak begini Eh, tadi mana? enggak Ibu, saya diam aja. Ya itu masih jalan. Tanya sama teman-temannya. Eh, iya tuh. Sebentar. Yaudah ya, pokoknya intinya itu mau ikuti ya. Jadi jangan jangan ulang-ulang lagi ya teman-teman ya. Oke ya. Dah, tinggalin lah ini udah. Dah, terus apa lagi? Anda tadi mau nanya apa? Rekap apa? NND. Nggak begitu, rekap NND. NND itu eh coba lihat lagi di panduan. Mbak Mirna kenapa? Mbak Mirna. Izin bertanya, Bu. Kalau di laporan tadi kan untuk nilai NND-nya kan dijelaskan akuntabel titik dua kenapa, harmonis kenapa gitu. Nah, kalau untuk di poin yang PPT itu apakah perlu dijelaskan semua atau boleh Nggak hanya usah. menyebutkan NND-nya saja? Rekapnya aja, rekap nilai NND. Baik, Bu. Terima kasih. Rekap nilai. Tuh, nilai-nilai dasar. Aduh, itu loh. Terus, Nih, tuh, nilai-nilai dasar profesi PNS di mana adanya? Coba lihat lagi ke bawah kalau bingung. Terus, kan ada tuh matrik-matrik. nomor 10 ini ya, Bu. Terus coba ke bawah lagi. Nah, ini jadwal. Oh, dia nggak ada ya?
Iya, Bu. Oke, ya udah tutup deh. Close. Close. Ini. Coba saya kasih contoh. Ini Latar. stop share, Bu. Atau gimana? Ya udah stop aja. Udah kan udah selesai kan, tinggal itu penyamaan kita terkait tampilan matriksnya ya. Bentar ya. Nah, terus- Hmm, kok beda ya? Panduannya. Ya, terus. Teman-teman, ini kita udah mulai mau masuk maghrib ya, maksud saya. Berarti kan ini kita udah selesai ya, kalau bimbingan menurut jadwal ya. Oke ya, teman-teman ya. Saya tawarkan, nanti kita kumpul lagi. Gimana? Di pukul 8 kurang lah ya. Gitu ya, Kak Mirna ya. Bisa, me Mirna bener ya. Bisa menyiapkan linknya ya, teman-teman ya. Jadi, tapi santai aja gitu. Ini kan udah di luar dari jadwal resmi ya. Jadi saya kasih tambahan jam. Nanti pukul 8 kurang 15. Gitu aja ya teman-teman ya. Mungkin ya. Jadi kita close dulu untuk hari ini. Dan udah selesai sebenarnya jadwalnya. Gitu ya. Mbak Mirna gimana? Ada ya linknya ya? Ada Bu, mungkin nanti Oke. pakai link ini aja enggak apa-apa. Oh gitu, boleh ya. Oke baik. Terima kasih teman-teman. Kita close dulu ya. Nanti kita ketemu di jam ini aja deh. Bikinnya 7.45 ya. 19.45 ya. Setelah pada Isa ya. Baik, nanti sementara itu ya teman-teman ya, Mbak yang apa namanya, yang belum presentasi khususnya dan juga PPT-nya, nanti kita sekaligus saya mau memberikan tips dan triknya dalam presentasinya ya. Oke, terima kasih. Tetap semangat ya teman-teman ya. Tapi izinkan saya untuk cupit-mencupit lagi ya. Oke ya, baik terima kasih dan masih ada waktu gitu ya teman-teman ya. Tapi jangan terlena, lihat lagi panduannya ya, sama-sama kita lihat kembali. Terima kasih, kita akhiri untuk sesi coaching sesuai dengan jadwalnya dan kita sudah selesai. Namun saya memberikan nanti ada waktu tambahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi Terima wabarakatuh. Terima kasih, Bu. kasih, Bu. Oke, semangat ya teman-teman ya. Oke.